Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nias Edis Channel. Nah, di sini kita akan bahas dan mengulik-ngulik lagi tentang uh, COVID-19 ya. Nah, kita nggak berlama-lama ya. Kita nggak mau bahas tentang penyakit COVID-19 atau apapun itu karena aku yakin semuanya tuh udah pada ngerti apa itu COVID-19 dan COVID-19 yang ada di dunia, khususnya di negara Indonesia sendiri itu udah sangat banyak guys. Ada 65.000 juga itu korban yang positif, memang benar-benar positif kena COVID, dan yang meninggal sendiri tuh aku lihat dari data statistiknya itu juga banyak ya sekarang. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan bahas tentang berita yang paling terbaru. Apa itu? Yaitu vaksin 19 yang ada di Indonesia. Kita kan kemarin udah denger ya berita yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ini dia liputan beritanya, yuk kita simak dulu. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Wow, gratis guys. Alhamdulillah ya. Nah, vaksin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia itu gratis. Nah, semoga itu nggak hoax ya. Aku pikir itu memang benar-benar sudah real ya, karena memang pemerintah sendiri sudah melakukan pre-conference dan sudah dipastikan bahwa vaksin itu yang akan disebarkan di setiap warganya itu digratiskan. Oke, alhamdulillah itu merupakan kabar yang cukup menyenangkan ya, angin segar ya buat kita. Nah, sekarang kita mau bahas nih lalu apa aja sih vaksin yang ada di Indonesia yang dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan itu. Jadi vaksin yang udah dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada 6 jenis vaksin COVID-19. Di antaranya itu yang pertama itu dari PT Bio Farma. Nah, di PT Bio Farma ini sendiri itu vaksinnya itu sering disebut vaksin merah putih. Nah, yang kedua itu ada AstraZeneca vaksin, dan yang ketiga itu ada Sinopharm, yang keempat ada Moderna, yang kelima ada Pfizer Inc. and BioNTech. Aku nggak ngerti ini nyebutnya apa ya. Dan yang keenam itu ada Sinovac Biotech. Nah, penggunaan vaksin ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, jadi guys, yang pertama itu kan ada vaksin PT Bio Farma atau yang dinamakan vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih sendiri itu merupakan hasil kerjasama antara BUMN PT Bio Farma Persero dan lembaga Eijkman Institute. Pemerintah berharap vaksin merah putih itu dapat selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Cina atau Sinovac Biotech. Jadi guys, untuk vaksin jenis pertama ini itu kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Nah, dari kerjasama ini nanti terciptalah vaksin merah putih. Nah, karena ini tuh masih tahap-tahap pengujian itu guys, jadi vaksin ini itu diprediksikan akan selesai secepatnya pada tahun 2021. Jadi masih belum siap ya, tapi ya semoga aja bisa cepat, lebih baik kan. Nah, yang kedua itu ada vaksin AstraZeneca ya guys. Untuk vaksin AstraZeneca itu uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan University Oxford. Nah, ini menunjukkan bahwa vaksin ini itu mempunyai keefektifan sebesar 70%. Nah, saat ini uji cobanya itu pada 20.000 sukarelawan yang masih berlanjut. Ini masih lanjut sampai sekarang. Nah, vaksin AstraZeneca ini dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Nah, jadi yang kedua ini AstraZeneca. AstraZeneca itu vaksin yang kalau menurut data itu vaksin yang mudah karena tidak perlu disimpan di pendingin yang suhunya itu dingin atau minus. Karena beberapa vaksin itu kan harus perlakuannya khusus ya, seperti halnya kayak disimpan di tempat-tempat yang dingin, terus tidak boleh misal kalau sekali buka itu tidak boleh dipakai lagi, atau hal-hal yang lain yang hal itu tuh memang harus dihindari untuk menjaga keamanan si vaksin tersebut. Jadi untuk vaksin AstraZeneca sendiri itu masih istilahnya kayak dianggap mudah lah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Sorry ya guys kalau aku nyebutnya salah, karena ya manusia itu kan tempatnya salah. Oke, yang ketiga ini meski pengujian tahap akhir ini belum selesai, namun di Cina kurang lebih ada 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Nah, sebelum vaksin Sinopharm ini terbukti berhasil seluruhnya, vaksin hanya digunakan pada pejabat Cina, pelajar, dan pekerja yang berpergian.
Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar Cina yang menyetujui penggunaan dari vaksin ini ya. Ketiga ini Sinopharm, jadi ini tuh produksinya tuh dari Cina. Vaksin ini sendiri itu sudah terbukti juga dan sudah digunakan oleh sebagian pejabat di Cina, pelajar dan warga Cina yang akan berpergian. Nah, yang keempat, selanjutnya yang keempat itu ada Moderna ya. Moderna sendiri itu mengeklaim vaksin produksinya itu memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Wow, 94,5%. Jadi keefektifannya itu udah hampir efektif gitu loh kalau dikatakan. Pada akhir November lalu, Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Europe. Nah, Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM Amerika Serikat untuk penggunaan darurat. Jadi Moderna sendiri ini cukup lumayan pede ya, maksudnya kayak berani gitu loh mengeklaim bahwa efektivitasnya itu sebesar 94,5%. Ya semoga memang benar-benar efektif ya, karena kita kan berharap dengan adanya vaksin ini masalah COVID-19 yang ada di dunia ini cepat terhempaskan atau cepat selesai ya guys ya, amin. Oke guys, yang kelima itu ada Pfizer Inc. and BioNTech. Vaksin yang diproduksi Pfizer and BioNTech telah melakukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi oleh BPOM Amerika dan Eropa. Nah, pada uji coba terakhirnya itu 18 November 2020. Mereka mengeklaim 95% vaksin efektif menangkal virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan. Wow, itu tuh cukup berani ya. Jadi vaksin yang nomor 5 ini, Pfizer Inc. and BioNTech itu mengeklaim 95% vaksinnya itu efektif dan tidak menimbulkan masalah keamanan. Berarti memang sudah benar-benar diuji dan efektif 95%. Semoga. Yang keenam itu ada Sinovac Biotech Ltd. Untuk CoronaVac saat ini memasuki uji coba fase 3. Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brasil, di Indonesia, hingga di Bangladesh. Hasil awal sebagaimana yang terbit di Science pada monyet menunjukkan vaksin menghasilkan antibodi yang menetralkan 10 galur SARS-CoV-2. Jadi itu berarti bahwa vaksin yang nomor 6 ini, Sinovac Biotech itu sudah diuji dan uji cobanya itu juga menggunakan monyet. Nah, dari situ peneliti meneliti bahwa si monyet tersebut itu menghasilkan antibodi yang bisa menetralkan virus 10 galur SARS-CoV-2 gitu ya. Sudah kenalan dan sedikit tahu kan tentang 6 vaksin yang dikenalkan Kementerian Kesehatan itu. Jadi 6 vaksin itu ada, sekali lagi ada vaksin merah putih, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Moderna, ada Pfizer Inc. and BioNTech, ada Sinovac Biotech. Pokoknya dari ke-6 vaksin itu sudah dikenalkan dan sudah disosialisasi oleh Kementerian Kesehatan ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya sendiri kita kan sebenarnya masih kayak sebenarnya vaksin ini tuh berbahaya nggak sih kalau misalkan dia itu masuk ke tubuh kita, lalu gimana sih cara kerjanya, gimana. Jadi guys, kalau vaksin sendiri itu kan sebuah zat ya, zat untuk menciptakan sebuah antibodi. Nah, antibodinya sendiri itu tergantung jenis antigen virusnya. Jadi seumpama kita divaksin influenza ya. Jadi harapannya dengan vaksin itu kita bisa menangkal virus influenza. Kita divaksin polio. Nah, harapannya itu kan untuk menangkal penyakit polio bertanya seperti itu. Nah, untuk vaksin COVID sendiri kan harapannya kita bisa mencegah penyakit COVID-19 begitu loh. Jadi makanya vaksin ini tuh sangat ditunggu-tunggu gitu loh, sangat ditunggu-tunggu khususnya warga yang ada di dunia ya, terutama Indonesia sendiri itu benar-benar masih menanti vaksin ini gimana sih, gimana datanya kapan, diedarnya kapan. Nah, angin segar karena vaksin sudah dikenalkan dan semoga aja vaksin ini benar-benar efektif untuk menangkal virus corona. Ya, kita tunggu saja. Dan karena menurut saya pribadi ya, vaksin ini kan tidak serta-merta dan tidak mudah untuk diciptakan. Pasti banyak sekali aturan-aturan atau deadline bagaimana vaksin itu diciptakan. Karena setahu saya sendiri, vaksin itu dia itu menjalani berbagai macam uji klinis atau fase-fase di mana vaksin itu sebelum diedarkan itu sudah benar-benar dites, dicek bagaimana kualitasnya. Jadi ya kalau ada yang konspirasi ini itu mengenai vaksin sih ya gimana ya, pokoknya kita berdoa saja semoga memang vaksin yang sudah diteliti oleh para peneliti yang ada di dunia ini memang benar-benar efektif untuk mencegah terjadinya COVID-19 begitu ya. Pada intinya ya oke lah, kita semua hanya bisa mencoba menunggu bagaimana vaksin itu sampai ke kita dan memang terbukti untuk mencegah COVID-19. Seperti itulah yang harus kita lakukan saat ini. Dan jangan lupa untuk terus 3M, anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Lalu kita harus mencuci tangan setiap waktu, terutama menyentuh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Oke, kita harus tetap menjaga kesehatan kita sendiri karena kesehatan itu adalah aset untuk kita semua. Cukup sekian dari saya kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.